Weragijo. Oke, selamat malam. Kali ini Werok Ijo Channel akan memberikan suatu percobaan dan sekaligus untuk membantah bahwa pembuatan infrared blaster adalah hoax semua. Di sini saya sudah punya 4 HP dengan HP pertama ya Sony tanpa inframerah. HP kedua HP lokal yaitu merek Polytron juga tanpa inframerah. Ya, HP ketiga HP Oppo juga tanpa inframerah. Ya, oke, saya terangkan dulu kontrasnya. Dan HP yang ada inframerahnya ini adalah HP keempat, merek Xiaomi Redmi 5 ya. Ini ada inframerah bawaan atau built-in infrared. Di sini saya akan melakukan percobaan seperti yang banyak video beredar mengenai pembuatan remote untuk TV dengan infrared. Di sini saya sudah punya infrared dari bekas remote dan juga infrared beli sendiri. Di sini saya akan menerangkan fungsi dari konektor jack yang ada pada konektor earphone HP Anda. Sebelumnya sudah saya coba bahwa konektor jack out atau headphone ya itu tidak ada arus atau voltase yang keluar apabila digunakan untuk aplikasi yang lain, kecuali untuk menyetel musik ada arus keluar cuma sedikit. Saya punya aplikasi, saya akan buka beberapa tutorial menggunakan jack stereo asli dari HP seperti ini. Saya sudah bongkar langsung, ini korban ya dari HP. Dan di sini jelaskan biasanya mereka menggunakan ujung yang pertama dan kedua, garis yang kedua, yaitu sebagai channel ini earphone kanan dan kiri. Dan ada beberapa HP hampir sama ya, yang pertama kedua channel kanan dan kiri untuk headsetnya. Dan saya menggunakan 2 infrared yang saya pasang berlawanan karena bisa juga ada beberapa HP seperti ini yang HP lawas yang antara plus minusnya terbalik. Jadi kenapa dipasang 2 infrared itu untuk jaga-jaga kalau arus plus minusnya terbalik, jadi infrared masih tetap nyala. Di sini juga saya membuat dari jack stereo audio. Nanti kita akan cek dengan tegangan 1,5 volt ya, apakah
infrarednya benar-benar menyala atau tidak. Pada beberapa tutorial membuat remote dari HP Android dengan Android tanpa inframerah, mereka tidak pernah mengetes infrared yang mereka dibuat. Jadi mereka semuanya hanya merangkai, menyambungkan ke konektor, lalu ditancapkan ke HP, download aplikasi, dan dicoba ke TV. Tapi semua itu hoak doang. Karena saya sudah mencoba sendiri lewat percobaan ini bahwa konektor dari HP itu tidak ada arusnya. Kita akan tes apakah infrared buatan ini akan menyala pada 1,5 volt tegangan. Oke. Berarti kalau kebalik, berarti ini ada salah satu yang nggak nyambung. Kalau nggak nyala, ya, yaitu nyala satu ya. Berarti nanti saya perbaiki lagi. Atau saya nggak usah dipakai yang ini. Oke, satunya nggak nyala. Berarti saya akan coba yang sudah saya buat dari bekas colokan headset atau earphone konektornya. Yang ini, yang jack stereo, saya tidak pakai. Intinya tadi digambar, kita menyambung konektor dengan yang paling ujung dan bawahnya, garis bawahnya. Dan di sini saya sambung perlawanan, barangkali plus minusnya dari konektor berbeda. Jadi saya sambung. Ini saya coba, yang min saya taruh di bagian bawah dan plusnya saya tempel di atasnya. Apakah menyala atau tidak? Ya, kita matikan dulu lampunya biar kelihatan. Ya, infrared menyala. Anda tadi sudah melihat. Berarti sambungannya sempurna. Kita sekarang coba balik, yang merah kita taruh pada bagian ujung bawah dan negatif kita tempelkan pada ujung atasnya. Tadi yang nyala sambungannya ya. Ini harusnya yang nyala satunya atau sebelah kiri. Ya, nyala. Jadi, kenapa mereka semua membuat tutorial dengan lampu 2? Karena mereka sengaja coba-coba apabila plus atau minusnya terbalik tidak masalah. Bukan sebagai infrared penerima dan infrared pemancar ya. Nanti saya akan masukkan masing-masing jack ini ke masing-masing HP ini dengan sebuah aplikasi yang sama. Aplikasi ini hanya 1,6 MB ya. Dan keempat HP ini akan kita setting dengan eksternal infrared semua, dan dengan TV LG karena di rumah saya pakai TV LG. Sambil melihat video ini, saya akan sedikit cerita. Banyak yang sudah membuat video hoax seperti ini ya. Artinya mereka membuat video tanpa kemudian mereka tes hasil dari videonya ke kamera.
Jadi untuk mengetes infrared itu menyala atau tidak, bisa Anda pancarkan itu infrared pada kamera. Apabila kamera menyala, berarti infrared bisa memancarkan gelombang. Tapi apabila infrarednya tidak menyala, berarti tidak ada arus yang keluar untuk menyalakan infrared itu. Ya, ini satu-satunya HP Xiaomi yang sudah ada infrarednya. Tapi saya tetap memakai aplikasi yang sama dengan ketiga HP itu untuk membuktikan kalau hanya HP yang ada infrarednya saja yang bisa untuk digunakan sebagai remote. Jadi Anda jangan percaya pada video-video yang membuat tutorial membuat IR blaster, infrared blaster untuk remote, karena pada hakikatnya mereka tidak bisa memancarkan, artinya pada port audio itu tidak ada arus yang keluar. Sekarang kita coba ya, dengan infrared eksternal. HP Xiaomi ini juga tidak bisa menyalakan infrared eksternal karena memang tidak ada arus pada konektor audio yang keluar. Nah, sekarang kita kembalikan settingan infrarednya pada default. Kita cek apakah infrared bawaan dari Xiaomi menyala atau tidak. Ya, itu bawaan dari Xiaomi infrarednya menyala. Jadi bahwa hubnya HP yang dengan bawaan infrared yang bisa menyala, yang bisa untuk menyalakan TV. Kita coba pada HP yang lain. Ya, tidak bisa menyala. Pada HP yang lain juga tidak bisa menyala. Karena pada hakikatnya memang cek audio itu hanya akan mengeluarkan arus sebagai speaker pada headphone, dan itu juga kabelnya disambung dengan ground ya, antara plus dan ground. Atau nah, pada HP Sony ada bunyi cacet-cacet, sepertinya ada arus, cuma infrarednya tidak bisa menyala. Kita akan coba langsung pada TV ya, bisa apa tidak, karena tadi ada bunyi ceret-ceret gitu. Kita langsung coba untuk menyalakan atau memindah channel pada TV yang sedang saya nyalakan. Ya, kebanyakan ya, itu ada suara, tapi dia tetap tidak bisa untuk menyalakan infrared, sehingga tidak bisa digunakan. Kita gunakan Xiaomi dengan infrared bawaan. Oke. Ya, hanya HP Xiaomi saja yang bisa memancarkan infrared, karena infrarednya itu bawaan dan bisa untuk memindah atau mematikan TV, memindah channel atau mematikan TV. Jadi di sini walaupun dengan aplikasi Sasa Remote ya, di sana apabila HP Anda belum atau tidak
mempunyai infrared bawaan, Anda disuruh membeli sebuah infrared yang sudah built-in ya. Di sana ada baterainya sepertinya, dan menyoloknya juga tidak pada port audio, tapi pada port USB atau yang buat ngecas. Jadi kesimpulannya bahwa pembuatan IR Blaster itu, yang video yang banyak dibuat orang itu adalah bohong atau hoax. Oke, sekian saja dari kami Werak Ejo Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Please subscribe.